Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara keluarga Misbah News, kita bertemu kembali di Sisi Pandang Masri Tanggang, sebuah channel yang mencoba melihat sebuah peristiwa dari sudut yang berbeda. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini, hari Ahad 28 Agustus, bertempat di Asrama Haji Medan atau Sumatera Utara, telah berakhir satu kongres yang telah digagas oleh tokoh yang tidak asing lagi, Bapak Dr. Masri Sitanggang. Beliau semoga pada siang hari ini sudah bisa mulai bisa istirahat, bisa tidur mungkin, karena kita tahu kongres yang ternyata menghasilkan suatu gagasan yang besar dan menarik itu tidak semudah yang kita bayangkan. Apakah Pak Masri kemudian cuma dia kerja keras di Medan? Tidak. Sebelumnya kita tahu beliau bagaimana keliling ke daerah, ke Jakarta untuk berbicara dengan para tokoh, minta nasihat-nasihat, apa petunjuk-petunjuk. Siang ini sudah berakhir. Bagaimana hasilnya itu nanti. Tetapi yang penting kita ingin tanyakan sedikitlah suka duka beliau dalam mempersiapkan kongres ini dan latar belakang yang menjadikan dia melakukan pembentukan kongres ini. Baik Pak Masri, ini bisa disampaikan. Ya, baik. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau berbicara tentang suka duka ini memang ya banyak ya. Pertama, saya cerita duka dulu. Cerita duka. Memang kongres ini idenya besar. Dan kalau membayangkannya sepertinya sulit untuk melakukannya. Dan oleh karena itu banyak yang tidak percaya. Tidak percaya bahwa kongres ini bisa dilakukan. Kenapa? Pertama, dalam situasi ekonomi yang sulit. Memakan biaya yang buat ukuran Medan besar lah gitu ya. Yang kedua, sumbernya belum jelas. Dari mana sumber dananya? Dan asrama haji ini kamar-kamar dibayar itu. Dibayar semua. Bayar. Yang ketiga, situasi umat Islam pun sedang suasananya tidak baik-baik saja dalam pengertian ukhuwah. Jadi sehingga ada yang beranggapan apa sih mau orang cerita ukhuwah sampai sebegitunya. Jadi saya kalau yang ketiga ini apa masih mau berukhuwah, justru itu yang mendorong saya semakin semangat. Ya kalau nggak mau mesti kita yang mau mendahului, kalau nggak kan makin hancur. Gitu kira-kira. Jadi dengan kondisi yang tidak punya uang panitia, ya memberanikan dirilah. Mungkin juga kemudian menjadi suka ya. Menjadi suka itu karena apa? Ternyata Allah itu memberikan jalan yang luar biasa. Dengan tidak uang, dengan susah payah dan keberanian, akhirnya Allah memberikan jalannya. Bisalah pergi ke Jakarta, ngobrol sama teman-teman di sana, semua memberi dukungan. Apakah moral bahkan materi juga. Jadi apa yang diusung dalam tema itu ukhuwah, mengokohkan ukhuwah, menata ulang Indonesia. Masya Allah, itu saya lihat peserta-peserta dari luar, banyak tokoh-tokoh seperti ada dari Jawa Timur, Gus Aam, tokoh NU, kemudian ada dari Makassar. Mungkin nampaknya dia sekedar ingin menghadiri kayak apa sih, acara seperti ini. Ternyata tadi kita ketemu sama mereka ingin segera mengadakan dan minta didukung dan minta hasil-hasil dari sini dilakukan. Itu kira-kira seperti apa Bang Masri menilai mereka? Sebenarnya kalau kepada saya memang banyak yang malah ingin sekali datang dari Mataram juga begitu, Sumatera Barat juga begitu. Mungkin kendala mereka memang seperti ekonomi lagi. Kalau misalnya dari Mataram kan ongkosnya cuma besar. Malah berpikir mereka tolonglah supaya diberikan kami konsep-konsepnya dan akan kami laksanakan di sana bahasanya. Tapi saya bilang baik juga kalau satu orang diutus kemari sambil belajar sambil apa kan, karena kita memberi konsep aja belum tentu dipahami kan gitu. Jadi memang
disitulah salah satu dari dukanya, ini sambutannya ternyata luar biasa. Coba kita berharap waktu itu yang ikut aktif cuma 200 orang atau 300 orang, ternyata cuma sampai 600-an. Jadi dari sisi itu membengkak lagi pembiayaan kan, membengkak lagi. Di pembukaan juga begitu. Tapi alhamdulillah banyak saja yang mau bantu. Jadi teman-teman. Berapa panitia yang terlibat di dalam persiapan sejak awal? Waduh, saya nggak menghitung panitia itu karena pertama prinsipnya adalah bahwa panitia ini diwakili oleh semua ormas. Ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada itu semua di situ. Ya, beberapa Persis, Ittihadiyah. Sebenarnya tokoh-tokoh Jakarta itu memahami Kongres Umat Islam ini Kongres Umat Islam yang berada di Sumatera Utara atau Kongres Umat Islam Sumatera Utara. Nah, jadi memang ini kan kalau dari sisi pelaksananya, karena yang menggagas itu saya dan teman-teman, kita ini kan punya tanda kutip kewenangan, kemampuan menggalang kan cuma Sumatera Utara. Yang untuk mendapatkan kepercayaan melaksanakan, tentu saya nggak bisa minta kepercayaan dari luar itu kan. Maka kita gunakanlah istilahnya Kongres Islam Sumatera Utara karena mereka yang memberi amanah ke kita. Dan kita nggak berani bawa daerah lain. Tetapi dari segi muatan kongres dan yang hadir itu nasional. Apakah itu mau disebut kongres nasional atau apa itu serah-serahlah. Jadi bisa disebut sebagai Kongres Umat Islam di Sumatera Utara, ya kan? Nah, tapi kalau saya lihat dari apa yang kita laksanakan selama ini nggak ada bedanya dengan Kongres Umat Islam Sumatera Utara, Kongres Umat Islam Indonesia. Nah, cuma di lokalnya tempatnya itu ada di Sumatera Utara. Saya melihat itu. Mengapa saya tanyakan itu? Karena nampaknya peserta yang dari luar itu mempunyai perasaan yang sama, sehingga yang menyulitkan ini adalah tentunya gagasan mereka untuk segera membuat atau mengangkat calon pemimpin yang satu kan itu. Ini seperti apa menyikapinya kalau Mas? Ya memang kalau berbicara tentang ukhuwah dan menjaga ukhuwah serta kesatuan umat, kita sangat-sangat berharap partai politik itu mau bersama-sama bersatu dalam mengusung satu calon yang sama dengan kriteria yang sederhana. Di samping kriteria menurut hadis, ya kan, kita kriteria yang dalam kriteria yang realistis adalah pertama, presiden yang kita usung itu tidak terindikasi punya sifat Islamophobia. Nah, itu kuncinya ya. Kalau dia ada jejak rekamnya asli Islamophobia jangan. Kan? Yang kedua, dia mau atau setuju atau bahkan akan ikut mendukung poin-poin yang dihasilkan oleh Kongres. Nah, itu aja. Jadi kalau itu bisa, kita harapkan memang kesatuan umat akan terjaga. Yang kita khawatirkan adalah kalau partai Islam atau partai-partai yang berbasis Islam memiliki dua calon atau katakanlah calon yang tak sama, dan umat Islam terbelah lagi. Jadi coba lihat waktu pembukaan begitu ramai ibu-ibu, bapak-bapak dari berbagai ormas Islam mau hadir bersama-sama, lalu di tingkat pimpinan yang nggak mau, ini kan memang cilaka buat kita. Nah inilah nampaknya yang perlu kita tanggapi. Namanya saja Kongres Umat Islam. Tentu mereka adalah para aktivis, para orang-orang yang peduli terhadap Islam. Di tengah-tengah sekarang ada anjuran tidak boleh memakai politik identitas. Nah ini tentu mungkin menyulitkan. Kira-kira apa yang menyebabkan timbulnya pelarangan politik identitas itu cepat anjuran atau betul-betul menjadi larangan dari penguasa? Kalau saya menganggap ini, mohon maaf Bang, saya nggak enak ya. Itu orang yang berbicara itu orang bodoh. Di mana ada manusia nggak punya identitas? Kita merdeka ini karena punya identitas. Kenapa kita mau merdeka dari Belanda? Karena kita identitas kita bukan Belanda. Kita punya identitas sendiri, orang Nusantara yang punya bangsa sendiri, suku bangsa sendiri, merasa kebersamaan sendiri. Itu kan identitas.
dari mana kita merdeka? Dari Belanda. Iya. Identitas kita Indonesia. Lah, kalau kita mau buang Indonesia ya, itu nggak benar. Itu Iya. menurut saya nggak punya punya feeling manusiawi malah itu ya kan. Kayak Feeling tidak manusiawi. punya rasa memiliki gitu Nggak ya. ada. Dan dia kehilangan jati diri. Kalau dia seseorang nggak punya identitas, berarti dia orang yang nggak punya, apalagi itu nggak punya ingatan, nggak punya apa ya. Jadi Bang Masri mendukung ya, artinya positif ya, politik identitas itu Positif. Tidak ada orang yang tidak merasa dia beridentitas. Anda pasti di dalam satu, kalau kita keluar negeri, ya kan, Iya. di tanah air orang asing, pasti kita cari orang Indonesia, betul. Iya. Ketika kita ke Jakarta, kita cari komunitas kita. Saya orang Batak, ketemu sama orang Batak, ya dekat, lebih dekat dari. Itu kan manusiawi. Itu udah memang Ya nggak bisa, kalau itu dibuang itu bodoh, Iya. ya kan? Saya orang Batak, pergi ke tempat daerah orang yang minoritas Batak di situ. Tentu saya merapat ke orang Batak, itu wajar. Iya. Lalu apa Jawa? Jawa juga begitu. Coba contoh, kenapa di Sumatera Utara ini misalnya itu ada namanya Puja Kesuma. Puja Kesuma, yaitu putra Jawa kelahiran Sumatera. Itu kan identitas. Apakah itu berimbas kepada politik? Ini orang-orang bodoh aja saya bilang. Makanya, tapi itu betul. Itulah tanda persatuan kita masih bagus. Jadi kalau menghadapi orang luar, keluar negeri, kita kesatuan umat Islam bangsanya bagus, besar. Menghadapi suku, ya kita punya identitas. Sepanjang ini masih katakanlah ditolerir atau tidak mengganggu orang lain, ya itu wajar. Tapi bahwa orang lain merasa terganggu, itu yang salah, ya kan? Salah deh kalau terganggu. Saya Islam, dalam Islam disebutkan isyhadu bi anna muslimin. Saksikanlah aku ini Islam. Ya terganggu. Yang jadi masalah memang tahu-tahu kemarin itu ada dari MUI pusat menganjurkan tidak boleh menggunakan politik identitas. Ini kan kemudian teman pada marah. Ini apa dalam tekanan atau slip of tongue aja ini? Saya menganggap nggak tahu aja dia makna identitas dalam kehidupan. Saya menganggap nggak tahu aja. Apakah mau ditekan? Ditekan juga kalau kita memang tahu itu benar, masa mau ya kan? Jadi kita lihat bahwa ini kongres ini luar biasa. Pada saat pembukaan disambut pembukaan keynote speaker oleh gubernur, terus ada Bapak Kepala DPD, ada Pak Tansil Lindrung yang terakhir nampaknya dia terpilih menjadi wakil MPR, ada Pak Amin Rais, ada Pak Din Samsudin dan tokoh-tokoh lain yang besar. Jadi mereka itu bagaimana cara membujuk mereka untuk bisa hadir sehingga mereka mau hadir, Pak Menteri? Saya tak pandai membujuk, tapi yang saya sampaikan adalah bahwa kegiatan ini adalah penting dan menyambung apa yang saya masukkan di penting dirasakan juga bahwa itu penting, dinilai penting. Sebetulnya itu intinya. Nggak mungkin lah saya bujuk Amin Rais kan atau Pak Gatot ya. Oh iya Pak Gatot. Iya Pak Gatot. Lanyala ya kan. Bagaimana membujuknya itu? Dia orang tinggi, orang hebat. Tapi karena dilihat kegiatan ini memang penting, bahkan tanda kutip mendesak, ya mereka mau. Iya, Masya Allah. Saya bersyukur. Ini mohon maaf ini harus saya sampaikan di sini. Ini para narasumber yang datang dari luar daerah. Tidak seorang pun yang diberi transport. Ini kalau buat saya luar biasa. Ya, kadang-kadang. Jadi mungkin itu tadi merasakan satu keprihatinan yang bersama, sehingga mereka mau ngongkosin sendiri, pakai hotel sendiri, luar biasa itu yang saya jadi kagum. Nah, terakhir Pak Masri. Andai kata ini saya waktu Pak Masri sibuk-sibuk di depan, di belakang ini kan kita sudah berbicara semua lah sama Pak Tansil Lindrung dan tokoh-tokoh yang lain. Andai kata memang mereka mau mendukung untuk pelaksanaan kongres macam ini di Surabaya, di Makassar yang tadi sudah dibicarakan, apakah Pak Masri bersedia masih ikut membantu memberikan nasihat atau arahan-arahan sebagaimana yang sudah sukses di sini? Jadi saya ini ya, di dalam keputusan kongres tadi atau katakanlah rumusannya, kongres membentuk suatu badan pekerja kongres. Badan pekerja itu dimasukkan untuk mensosialisasikan hasil-hasil, kemudian salah satunya mendorong terbentuk di daerah-daerah lain untuk kongres ini. Jadi artinya kita badan pekerja ini
akan bertanggung jawab juga itu. Dan oleh karenanya saya sebagai penggagas dengan kawan-kawan berharap Badan Pekerja ini bukan hanya orang Sumatera Utara. Gitu. Jadi supaya bisa nyambung kan. Jadi Badan Pekerja walaupun ini kongresnya Sumatera Utara tadi saya katakan itu di samping tim yang menggagas dari awal, kemudian diikutkan juga beberapa orang dari Jakarta ikut di badan itu supaya bisa menyebar. Baik gitu. Pak Masri, jadi kita tahu Pak Masri dalam keadaan tidak sehat benar ya, tetapi alhamdulillah sudah sampai selesai dan kira-kira kita hanya berdoa ya, semoga Pak Masri tetap dalam keadaan sehat dan tetap bisa membantu supaya kongres-kongres tempat lain juga bisa sukses. Terima kasih kami dari bangsa Indonesia. Terima kasih kepada Pak Masri memberikan satu cetusan ya, yang semoga bisa menjadi partner ya karena rakyat ini merasa DPR ini tidak pernah melakukan keinginan-keinginan dari masyarakat, maka ini perlu ditimbulkan semacam kekuatan social society juga ya, civil society yang ini semoga menjadi betul-betul kekuatan dari masyarakat untuk bisa mengontrol kekuasaan. Saya kira terima kasih Pak Masri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.